Nabi SAW ada 3 perkara, di mana 3 perkara ini yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyelamatkan umat. Wasalasun muhlikatun, dan ada 3 perkara di mana perkara ini yang akan meruksak diri kita, yang akan menghancurkan diri kita. Wasalasu darajatin, dan di mana 3 perkara ini yang akan mengangkat derajat kita, mengangkat derajat kita. Wasalasu kafarotin, dan ada 3 perkara di mana 3 perkara ini yang akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min ayyi anfusina wa min sururi a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Al-Fakir akan membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW dari kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun munjiyatun wasalasun muhlikatun wasalasu darajatin wasalasu kafaratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara, di mana 3 perkara ini yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyelamatkan umat. Wasalasun muhlikatun, dan ada 3 perkara di mana perkara ini yang akan meruksak diri kita, yang akan menghancurkan diri kita. Wasalasu darajatin, dan di mana 3 perkara ini yang akan mengangkat derajat kita, mengangkat derajat kita. Wasalasu kafarotin, dan ada 3 perkara di mana 3 perkara ini yang akan menjadi pelebur dosa-dosa kita, menjadi kifarat dosa-dosa kita, gitu kan. Amal munjiyatu, adapun yang menyelamatkan kita, adapun 3 perkara yang menyelamatkan kita, menjadi penyelamat bagi kita. Yang pertama, fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Apa yang pertama yang akan menyelamatkan kita ialah khasyatullah, merasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah, baik secara samar maupun secara dohir. Di dalam hatinya tersimpan rasa takut kepada Allah, merasa bahwasanya dirinya selalu dilihat oleh Allah, gitu. Takut kepada Allah. Maka dalam artian takwa, gitu kan. Takwa, takut kepada Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa-apa yang Allah perintah, gitu. Ini akan menyelamatkan kita jikalau kita memiliki rasa takut kepada Allah. Mau melakukan hal-hal yang Allah larang, kita takut. Karena kita merasa, punya rasa bahwasanya Allah selalu melihat kita. Kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam dirinya mau melaksanakan kemaksiatan, gitu. Maka merasa dirinya takut kepada Allah, fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah, gitu kan. Mau baik maupun secara samar-samar maupun secara dohir, baik di keramaian maupun sendiri, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan selamat.
Itu yang pertama yang akan menyelamatkan diri kita. Terus apa yang kedua yang akan menjadi penyelamat kita ialah wal qasdu fil faqri wal ghina. Ayat tawassut fil ma'isyah. Dalam artian menegakkan diri kita tidak fakir dan tidak kaya. Jadi diri kita berada dalam ayat tawassut fil ma'isyah. Tegasnya ialah berada dalam pertengahan di dalam kehidupan. Jadi kita tidak fakir dan kita pun tidak kaya. Fakir tidak, kaya juga tidak. Jadi dalam kehidupan ini pertengahan. Ayat tawassut fil ma'isyah. Tegasnya pertengahan dalam kehidupan. Jadi kaya tidak, fakir juga tidak, tapi sedang-sedang saja, pertengahan lah, standar lah, Jadi itu yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita berada dalam kecukupan, pertengahan, ini akan menyelamatkan kita. Terkadang kalau kita diberi kekayaan yang luar biasa, itu sebenarnya amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kadang gagal, Kalau itu amanah, yang harus kita salurkan, Ketika kita diberi harta yang banyak, harta yang berlimpah, maka kita tolong yang membutuhkan. Tapi kadang-kadang lupa dengan hal tersebut, Itu. Jadi pertengahan, kaya tidak, fakir juga tidak. Pertengahan, fil ma'isyah. Jadi pertengahan dalam kehidupan ini. Itu yang akan menyelamatkan diri kita. Jikalau kita berada dalam keadaan pertengahan seperti ini, fakir tidak, kaya tidak. Justru luar biasa kalau kita diberi kekayaan, tambah orang dermawan, royal, selalu berbagi, selalu berbagi pada yang membutuhkan, selalu berinfak dan yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga ialah yang akan menyelamatkan diri kita wal adlu fir ridha wal ghadabi. Apa yang ketiga ialah adil dan ridho atas apa yang telah Allah tentukan. Kita memiliki sifat adil dalam segi hal apapun. Terus kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ridho atas ketentuan Allah. Tidak ghadab, tidak membendu Allah atau mengarasula, atau berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kita ridho dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, maupun apapun itu bentuknya, rizki, jodoh dan yang lainnya. Itu kan tentuan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita menerimanya. Cobaan, ujian hidup dan yang lainnya, kita harus ridho atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan maupun ujian. Kita harus ridho, tidak boleh ghadab, tidak boleh membendu, tidak boleh mengarasula atau tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Itu yang akan menyelamatkan diri kita, 3 perkara. Terus ada lagi salasun muhlikatun. Apa 3 perkara yang akan merusak diri kita? Wa ammal muhlikatu fasyuhun syadidun. Adapun 3 perkara yang akan merusak diri kita ialah fasyuhun syadidun. Koret, pedit atau pelit. Pelit yang banget. Pelit yang luar biasa pelit, Tidak mau berbagi sama sekali. Syadid, sangat pelit orangnya. Medit, koret, itu akan merusak kepada diri kita. Jikalau di diri kita ada perasaan tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau berbagi kepada yang membutuhkan, baik hakullah maupun hakul khalqi, hak Allah seperti tidak mau membayar zakat atau dan yang lainnya, tidak mengeluarkan zakat mal, zakat dan yang lainnya, yang diwajibkan oleh Allah, zakat fitrah dan yang lainnya, seperti itu.
tidak mau berbagi kepada sesama, kepada yang membutuhkan, pelit, tidak mau berbagi sama sekali, pelitnya luar biasa gitu kan, sangat-sangat pelit. Nah ini yang akan merusak diri kita jikalau tidak memiliki rasa empati atau tidak memiliki rasa ingin memberi gitu. Pelit aja, pelit, tidak mau memberi, tidak mau segalanya gitu kan, pelit. Maka hal yang seperti ini akan merusak diri kita. Ini yang pertama, fasyuhun syadidun, pelit yang sangat pelit gitu kan. Yang kedua, wahawan muttabaun. Nah ini ialah yang kedua ini selalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu dia ikuti, selalu dia turuti gitu kan, hawa nafsu ini. Maka ini akan merusak dirinya, akan merusak diri kita jikalau kita selalu mengikuti hawa nafsu. Kita selalu dibubudak oleh hawa nafsu, kita selalu menjadi abidnya hawa nafsu, selalu mengikuti hawa nafsu, selalu mengikuti perintah-perintah yang hawa nafsu perintahkan. Nih, selalu mengikuti terus, kita tidak bisa melawannya sama sekali. Selalu mengikuti hawa nafsu. Nah ini akan merusak diri kita. Perang yang paling berat ialah memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu dalam diri kita, itu perang yang paling berat. Kita perangi hawa nafsu. Kadang ketika iman kita lagi naik kita mampu, kadang ketika iman kita lagi turun kita kalah dengan hawa nafsu. Maka mintalah kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman Islam kita, iman dan takwa kita. Karena emang benar-benar luar biasa memerangi hawa nafsu, itu perang yang sangat berat. Memerangi hawa nafsu dalam diri kita. Gitu. Nah, itu akan merusak diri kita jikalau kita selalu berpatokan kepada hawa nafsu, terus-terusan selalu mengikuti hawa nafsu. Ini. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi. Nah, yang ketiga yang akan merusak diri kita ialah merasa dirinya atau selalu membanggakan diri, dalam artian menyombongkan diri. Nah ini, sifat sombong ini, sifat bangga terhadap diri ini akan merusak diri kita gitu. Jadi merasa bangga, merasa sombong, merasa bangga diri, sehingga melihat orang lain bagi mata di matanya itu biasa aja gitu. Orang-orang kecil ini semuanya gitu. Selalu merasa bangga diri, sombong dalam dirinya. Maka ini akan merusak diri kita jikalau dalam diri kita ada tertanam sifat sombong. Soalnya Al-Kisah, iblis aja gitu kan, sombong iblis, tidak mau sujud pada Nabi Adam, disuruh sujud tidak mau gitu kan. Kata iblis, ya gak mau sujud. Nabi Adam diciptakan dari tanah, saya dari api gitu kan. Karena luar biasa iblis, paling kuat ibadahnya, paling ini, tapi dia memiliki rasa sombong dalam dirinya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka akhirnya turunkanlah iblis ke bumi, diusir gitu kan iblis, sombong gitu. Itu kan, maka ini jangan kita hilangkan ini yang namanya bangga diri. Jikalau dalam diri kita memiliki atau merasa bangga diri, merasa sombong atas dirinya, maka itu akan merusak diri kita. Mungkin itu dulu yang Al-Fakir sampaikan tentang salasun munjiatun, 3 perkara yang menyelamatkan diri kita, wa salasun mulhikatun, dan 3 perkara yang akan merusak diri kita. Nanti selanjutnya kita akan bahas yang 3 perkara yang akan mengangkat derajat kita, dan 3 perkara yang akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Nanti kita akan temukan bab selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada kesalahan kata maupun kurang jelas dalam pemaparan ini, mohon dimaafkan, karena Al-Fakir manusia yang banyak dosa. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.